Halo, nama saya Muhammad Rizky Akbarian Syahiman dan selamat datang. Administrasi publik merupakan ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang lebih dulu ada. Sejak kelahirannya secara resmi melalui pernyataan Woodrow Wilson, ilmu ini sudah didukung oleh sejumlah teori dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu lain, sehingga terus berkembang menjadi ilmu yang bersifat dinamis, multidisiplin, dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Di antara beberapa cabang ilmu atau pendekatan tersebut, di antaranya ada yang hingga kini diadopsi sebagai mata kuliah dalam kurikulum resmi perguruan tinggi dengan program studi administrasi negara atau publik. Salah satunya adalah perbandingan administrasi negara. Pendekatan atau pemahaman yang memiliki sejarah dan kontribusi yang sangat besar bagi praktik administrasi publik atau negara secara umum di dunia, karena digagas oleh kelompok-kelompok pelopor cendekiawan AP ataupun AN seperti American Society for Public Administration melalui Comparative Administration Group. Dan pada masa awal sebelum permulaan abad 20, administrasi negara perbandingan atau perbandingan administrasi negara sebetulnya sudah ada, namun masih berbentuk ataupun masih termasuk bagian dari studi pemerintahan. Jadi belum diakui ataupun berdiri sendiri. Secara historis, perbandingan administrasi negara ini lahir era pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1947 melalui pernyataan Robert Dahl. Kemudian secara lebih jauh, perbandingan administrasi negara ini mulai diakui sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri dengan diadakannya konferensi Princeton pada tahun 1952 bahwa perbandingan administrasi negara ini adalah AN itu sendiri. Pada awal kelahiran AN sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari ilmu politik, jika kita melihat kembali pada materi tentang paradigma AN menurut Nicholas Henry di pengantar administrasi publik, ilmu AN ini belum bisa sepenuhnya diakui sebagai ilmu yang universal karena dianggap masih memiliki banyak kekurangan dan kegagalan, salah satunya dalam aplikasi teori dan metodologi. Karena pada saat itu AN ini sangat bersifat Amerika sentris dan sulit untuk diaplikasikan dalam konteks tertentu, misalkan di negara-negara dunia ketiga yang merupakan bekas jajahan atau objek kolonialisme. Lalu juga ada munculnya bantuan dari negara-negara besar untuk negara dunia ketiga, seperti Marshall Plan, Fort Grant, Eropa, dan lain-lain, yang di kemudian hari disinyalir sebagai bantuan dengan maksud tersembunyi. Perkembangannya ketersediaan data mengenai profil-profil negara dengan segala aspek dan kajiannya, terutama oleh informasi digital atau bisa kita sebut internet, dan munculnya lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, dan lain-lain. Pada perkembangannya di kemudian hari, perbandingan administrasi sangat terkait dengan lembaga-lembaga semacam ini. Karena perbandingan administrasi, keterlibatannya dalam lembaga-lembaga seperti ini bahkan masuk sampai kepada bimbingan teknis atau paling tidak penyediaan data. Nah, dalam kondisi ini, para ahli seperti Robert Dahl, Paul Appleby, Dwight Waldo, atau Fredericks, dan para ahli lain berpendapat bahwa administrasi negara akan menjadi sebuah disiplin ilmu yang utuh jika berbasis pada perbandingan atau komparasi. Nah, dari sini juga dikatakan bahwa perbandingan administrasi negara ini dipahami sebagai administrasi negara itu sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan menurut Fredericks pada tahun 2002, beliau menyatakan keseluruhan ilmu politik dan pemahaman ilmiah manapun dalam lingkup administrasi publik itu harus bersifat perbandingan. Seluruh sistem pemerintahan membutuhkan analisis perbandingan jika kita ingin memahami hubungan-hubungan antara penyebab dan dampak untuk mencapai prediktabilitas. Nah, pada prinsipnya
Tujuan akhir dari pendekatan perbandingan administrasi negara ini adalah untuk memperpendek kesenjangan antara objek yang dibandingkan. Contoh kasarnya seperti negara maju dan negara berkembang, sentralisasi dan desentralisasi, dan lain-lain. Caranya adalah dengan mengenali dan menganalisis faktor yang menyebabkan salah satu objek itu tertinggal atau secara kualitas lebih rendah daripada yang lain, begitupun sebaliknya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hal tersebut agar menjadi ada peningkatan kualitas setelah dibandingkan. Tentunya peningkatan kualitas dalam konteks administrasi negara atau publik. Misalkan pada proses pelayanan publik yang tadinya syarat dengan patologi birokrasi atau secara spesifik red tape, meningkat menjadi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pendekatan ini sangatlah aplikatif dalam menjawab masalah-masalah dalam administrasi publik pada situasi yang spesifik. Mengingat perbedaan khas pada konteks setiap institusi ataupun level dalam administrasi pemerintahan. Karena pendekatan ini berorientasi pada benchmarking atau studi tolak ukur, maka secara positif dan signifikan berdampak pada perubahan dan reformasi administrasi.